Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang hal-hal menarik di daerah saya, daerah transmigran atau transmigrasi yang sudah berumur 41 tahun. Apa saja kelebihan-kelebihan di tempat ini dan kekurangan-kekurangan yang masih ditemui di tempat ini. Simak terus videonya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol like dan komentar untuk menambah wawasan kita bersama. Baik, pemirsa, saya saat ini berada di tempat awal masuk wilayah ini. Jika kita memasuki daerah Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, kita akan disambut dengan suasana seperti ini, yaitu ada SPBU yang baru saja dibangun di tahun 2020 dan mulai beroperasi di tahun 2021. Tentu saja tempat ini menjadi sesuatu hal yang istimewa untuk masyarakat Girimulya, karena biasanya sebelum ada SPBU kita membeli bahan bakar minyak jenis premium atau pertalite itu di kisaran harga 9.000 sampai 10.000. Dan setelah adanya SPBU, tentu saja masyarakat di sekitar sini mendapatkan harga bahan bakar minyak yang lebih murah. Nah, ini ya hal pertama yang menarik di wilayah Girimulya. Selanjutnya saat ini saya berada di SMP Negeri 31 Bengkulu Utara. Di sini ada aktivitas pembangunan, ini pembangunan pos satpam. Pembangunan seperti ini biasanya dilakukan dengan dana dari sumbangan wali murid melalui pengurus komite. Di dalam pelaksanaan bangunan ini, wali murid tidak ada mendapatkan paksaan karena pekerjaan-pekerjaan ini disepakati bersama dalam musyawarah wali murid yang difasilitasi oleh pengurus komite sekolah. Baik, pemirsa, di sini kita lihat kegiatan di sekolah ini juga bagus. Ada kegiatan Jumat bersih yang dilakukan oleh para guru dan pegawai di sekolah ini. Kita lihat di sana ada Bapak guru senior, Bapak Kiat, sedang memotong rumput. Demikian pemirsa untuk sekolah yang favorit di daerah Girimulya. Kita lanjutkan ke tempat lain. Baik pemirsa semua, saya sekarang berada di lokasi salah satu tempat di Girimulya juga ini. Kalau tadi kita lihat perubahan-perubahan yang bagus untuk masyarakat Girimulya. Ini agak dari simpang Girimulya turun sedikit ke arah Desa Tanjung Anom. Saya menemukan hal yang mungkin belum terpikir ya, atau sarana ini perlu dibangun di tempat kita ini di Girimulya, yaitu tempat pembuangan sampah. Karena di sini saya temukan di dekat jembatan Girimulya ke arah Tanjung Anom, sampah hanya dibuang di pinggir jalan ini, di samping jembatan dekat sungai ini. Dan tentunya ini salah satu hal yang kurang bagus untuk keindahan, kebersihan, dan tentunya nanti kalau dibuang ke sungai juga berbahaya. Jangan sampai daerah kita jadi daerah seperti Jakarta, banjir gara-gara sampah ya. Ya mungkin dari yang saya
rekam ini akan menjadi perhatian pihak-pihak yang menyaksikan, kemudian memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan. Tentunya hal ini mulai perlu dipikirkan agar daerah ini jangan cuma terlihat yang indah, tapi yang jelek perlu kita ekspos juga biar ada perubahan ke depan. Dan bagi masyarakat yang membuang sampah di sekitar sini, mungkin perlu menyadari bahwa ini adalah hal yang merugikan orang lain. Mungkin ada solusi yang lebih baik, dibakar atau diolah, dipilah, yang mudah terurai kita buang, yang tidak mudah terurai seperti plastik ini dikumpulkan dulu, baru nanti dicarikan tempat pembuangan yang lebih pas, bukan di pinggir jalan seperti ini. Pemirsa, ada hal menarik sebenarnya tadi yang saya temui. Seharusnya saya rekam, cuman saya menjaga privasi di tempat pembuangan sampah yang di dekat jembatan. Jadi sebenarnya ada ibu-ibu dengan anaknya tadi membawa satu tempat sampah plastik yang penuh dengan sampah hasil limbah rumah makan, kemudian dibuang di sungai langsung di jembatan. Hal ini terjadi karena beliau tidak memiliki lokasi pembuangan pribadi di rumahnya, jadi akhirnya dibuang ke sungai. Tentunya untuk saat ini belum berbahaya, cuma lama-kelamaan kalau semakin banyak sampah terbuang ke sungai tentu membahayakan berbagai hal ya. Ada mungkin lingkungannya tercemar, habitat ekosistemnya juga terganggu di sungai tersebut, lalu lama-lama di daerah yang tersumbat pasti akan terjadi banjir. Dan saya punya sedikit ini ya solusi ya. Saya di rumah ini saya buat tempat pembuangan sampahnya sederhana seperti ini. Saya buat dari semen ya, ini ada batako, cuman berapa buah batako saja, paling habis sekitar berapa ini, 50-an batako ini untuk ukuran ini 1 meter kali 1,5. Ini tidak terlalu banyak biayanya, dan sampah yang dibuang di sini setiap hari dibakar sehingga tidak ada limbah-limbah yang berceceran di sekitar rumah. Jadi bersih seperti ini, di sekitarnya pun bersih. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi bagi siapapun yang memiliki permasalahan dengan sampah di rumahnya. Kalau cuaca panas ini sampahnya kering banget sehingga mudah dibakar ini. Jadi tidak ada lagi yang bisa buang sampah ke sungai. Sediakan aja mungkin satu kelompok warga 4-5 kakak, buatlah satu seperti ini bagi yang tidak memiliki tempat untuk sama-sama membuang sampah, sementara belum ada sarana pembuangan sampah yang umum dibuat oleh pemerintah di sekitar kita. Buatlah seperti ini dulu, jadi tidak ada masalah sampah lagi di sekitar kita. Baik, demikian, ini hanya berbagi pengalaman saja supaya tidak ada permasalahan sampah di daerah kita. Untuk saat ini memang masih aman untuk sampah. Sebagian besar masyarakat masih luas pekarangannya, namun di beberapa titik itu sudah sangat sempit. Jadi untuk sekedar membuang sampah pun nggak ada tempat lagi. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.